Halo teman-teman, shalom, berkah dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Baik, saya di sini akan memperkenalkan diri. Saya adalah Lukas Tanuda Barat, mahasiswa Stikom Yos Sudarso semester 8. Nah, di sini teman-teman, saya tidak bermaksud untuk mengajarkan teman-teman menggurui. Saya mengajak teman-teman untuk kita belajar bersama apa itu internet, intranet, extranet, layanan internet, dan juga perusahaan yang menjalankan layanan internet tersebut. Teman-teman, saya di sini sekali lagi tidak bermaksud untuk menggurui ataupun merasa lebih hebat dari teman-teman, karena saya yakin teman-teman tidak asing dengan apa itu namanya internet. Internet sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, lalu tapi untuk intranet dan extranet mungkin teman-teman masih jarang untuk didengar, apalagi di masyarakat umum. Yang kita tahu internet untuk browsing, internet untuk gaming, internet untuk apapun itu kebutuhan kita. Karena sekarang internet menjadi kebutuhan primer manusia. Manusia sekarang tanpa internet itu sebagai manusia yang ketinggalan informasi. Lalu teman-teman, dalam sesi ini saya akan membuat video berupa pematerian apa itu internet, extranet, intranet, dan lainnya sebagainya. Ayo kita saksikan. Baik, ketemu lagi dengan saya Lukas Dawan. Saya di sini akan menjelaskan internet, intranet, dan extranet, communication service, information retrieval service, web service, dan internet service provider. Kita lanjut. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Bisa dua atau lebih. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah TCP atau disebut dengan Transmission Control Protocol atau juga disebut dengan Protocol Suite, disingkat sebagai istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Alamat IP adalah sekumpulan angka unik atau sebagai identitas dari suatu perangkat elektronik. Contohnya 110.22.33.114 yang mengidentifikasi lokal komputer. Internet, sebuah DNS komputer khusus atau Domain Name Server, digunakan untuk memberikan nama pada alamat IP sehingga pengguna dapat menemukan sebuah komputer dengan sebuah nama. Misalnya, server DNS akan menyelesaikan nama http://www.google.com menjadi alamat IP tertentu untuk mengidentifikasi komputer tempat situs web ini di-hosting secara unik. Nah, di sini bagaimana cara kerja internet? Yang pertama, sebuah user menggunakan perangkatnya, baik itu laptop, handphone, gawai, atau personal komputer yang terhubung internet melalui modem, baik itu WiFi atau kabel LAN. Kemudian si user mengirimkan permintaan request path menuju ke router. Di router akan dilanjutkan menuju domain name server atau DNS hingga akhirnya sampai di web server. Setelah sampai di web server, akan membalikan atau jalur kembali menuju ke perangkat si user tersebut, sehingga user dapat menerima paket apa yang dibutuhkan sesuai user. Seperti tadi, misal user membuka google.com, akan dikirimkan sampai web server, lalu akan dikembalikan lagi ke perangkat si user sehingga si user dapat membuka google.com di browsernya sendiri. Selanjutnya, intranet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal.
Contohnya adalah perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Intranet juga masuk ke dalam satu jaringan LAN atau Local Area Network yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Lalu, apakah internet tidak sama dengan intranet? Ayo, kita cari tahu perbedaannya. Secara sederhana, internet itu terdiri ciri-cirinya seperti jaringan yang sangat luas atau global, sedangkan intranet jaringannya lebih kecil atau lokal. Yang kedua, internet memiliki jaringan yang lebih kuat. Yang ketiga, perkembangan yang sangat pesat karena internet itu global, sehingga siapapun dapat menggunakan internet dimanapun dan kapanpun berada. Keempat, bisa diakses kapan saja dan dimana saja. Sedangkan intranet, perkembangannya yang lambat karena hanya dipakai oleh suatu individu atau kelompok tertentu. Seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti kelompok sekolah, kelompok universitas, kelompok kantor. Lalu di dalam intranet biasa digunakan hanya oleh perkantoran, sekolah, dan rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya, ternyata masih ada extranet. Kita tadi sudah belajar tentang internet dan intranet, tapi ternyata sekarang ada yang namanya extranet. Extranet mengacu pada jaringan dalam suatu organisasi menggunakan internet untuk terhubung dengan pihak luar secara terkendali. Extranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan, baik internet maupun eksternal, seperti klien, vendor, pemasok, mitra, dan sebagainya. Untuk saling berkomunikasi, memungkinkan bekerja secara kolaboratif. Kemudian, kita masuk dalam Internet Service. Internet Service merupakan kita sebagai user dapat mengakses sejumlah besar informasi seperti teks, grafik, suara, dan perangkat lunak melalui internet. Di dalam Internet Service terdiri dari Communication Service, Information Retrieval Service, Web Service, dan World Wide Web atau disebut WWW. Kita masuk pertama adalah Communication Service. Communication Service tersedia berbagai layanan komunikasi yang menawarkan pertukaran informasi dengan individu atau kelompok. Nah, teman-teman, berikut merupakan contoh-contoh dari Communication Service. Yang pertama adalah email. Email digunakan untuk mengirim atau pesan elektronik melalui internet. IRC-Chat. IRC-Chat memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk berkomunikasi secara real time. Ketiga, ada Telnet. Telnet adalah digunakan untuk sebuah jaringan masuk ke komputer jarak jauh yang terhubung ke internet. Jadi si user dapat masuk perangkat komputer melalui internet. Mailing list. Mailing list digunakan untuk mengatur sekelompok pengguna internet untuk berbagi informasi umum melalui email. Lalu ada VoIP atau internet telepon, yang gambarnya telepon teman-teman, memungkinkan pengguna internet untuk berbicara melalui internet ke personal komputer maupun perangkat lainnya yang dilengkapi untuk menerima panggilan. Lalu ada newsgroup. Newsgroup itu sendiri menawarkan forum. Jadi sebuah forum bagi orang-orang untuk mendiskusikan topik yang memiliki minat yang sama. Jadi teman-teman mungkin nggak asing dengan yang namanya newsgroup, walaupun namanya mungkin bukan newsgroup ya. Terakhir adalah instant messaging. Messaging ini sudah banyak dan sangat umum digunakan oleh masyarakat. Ada WhatsApp, Telegram, Skype, Messenger, Hangout, dan lain sebagainya. Instant messaging ini menawarkan obrolan waktu nyata atau real time antara individu dan kelompok orang, misalnya seperti Yahoo ataupun yang sudah kusebutkan tadi. Sekarang kita masuk ke Information Retrieval Service. Information Retrieval Service terdapat beberapa layanan pencarian informasi yang menawarkan akses mudah ke informasi yang ada di internet. FTP atau File Transfer Protocol.
memungkinkan pengguna untuk mentransfer file. Seperti yang digambar, seorang user dapat mengirim file ke internet dan akan disimpan dalam FTP server. Dan juga dari user juga bisa mengambil file dari FTP server. 2. Archie. Ini adalah database yang diperbaharui dari status FTP publik dan kontennya. Ini membantu untuk mencari file dengan namanya. Ini jadi seperti search engine ya teman-teman, Archie ini. Apakah ada teman-teman yang pakai juga? Yang ketiga ada Copper Source. Copper ini juga seperti bahasa Indonesianya perang-perang. Copper Source digunakan untuk mencari, mengambil, dan mengambilkan dokumen di situs jarak jauh. Mungkin ini seperti google.com juga teman-teman. Jadi Copper ini merupakan search engine yang salah satu layanan di dalam internet. Nah, yang terakhir adalah Veronica atau akronim dari Very Easy Rodent Oriented Network Index to Computerized Archive atau disebut Veronica. Veronica ini hampir seperti nama seorang perempuan. Tapi ini juga merupakan salah satu search engine sumber daya berbasis Copper. Jadi ini adalah upgradean dari Copper yang diambil sumber dayanya dari Copper yang di sebelahnya itu. Veronica ini memungkinkan akses ke sumber informasi yang disimpan di server Copper. Oke, itu tadi semua. Keempat tadi adalah Information Retrieval Service. Yang satu ada FTP, 2 Archie, 3 Copper, dan keempat Veronica. Kita lanjut ke web service. Layanan web atau web service memungkinkan pertukaran informasi antar aplikasi di web. Dengan menggunakan layanan web, aplikasi dapat dengan mudah berinteraksi satu sama lain. Pada umumnya ada dua jenis web service. 1. SOAP atau SOAP web service. 2. REST full atau RESTful web service. Lalu apa keduanya? Kita next untuk menjelaskan apa itu SOAP dan RESTful web service. SOAP singkatan dari Simple Object Access Protocol. SOAP adalah sebuah spesifikasi protokol untuk pertukaran pesan atau informasi terstruktur dalam implementasi web service di jaringan komputer. SOAP menggunakan Extensible Markup Language atau XML sebagai format pesannya dan biasanya bergantung pada protokol layer aplikasi lainnya, terutama Hypertext Transfer Protocol atau HTTP dan Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP untuk transmisi dan negosiasi pesan. Lalu Representational State Transfer atau REST adalah sebuah struktur arsitektur software untuk sistem terdistribusi, semisal web. REST telah berkembang sebagai model desain web service yang domain saat ini. Istilah Representational State Service dikenalkan dan didefinisikan pada tahun 2000 oleh Roy Fielding dalam disertai doktoralnya. Beliau merupakan salah satu penulis utama spesifikasi HTTP versi 1.0, 1.0, dan 1.1. Sesuai konstrannya, REST biasa disebut dengan RESTful. Ini untuk membantu teman-teman lebih jelas mengenal apa itu SOAP dan REST. Kita uraikan secara terpisah. Pertama, protokol komunikasinya. Dalam SOAP ada HTTP, HTTPS, SMTP, dan FTP. Sedangkan di dalam REST hanya ada HTTP dan HTTPS. Lalu di dalam penggunaan bandwidth, SOAP dalam jumlah request yang banyak relatif boros bandwidth. Bandwidth seperti yang teman-teman tahu ini adalah sebuah, kalau kita analogikan sebuah selang yang berisi
pertukaran data informasi. Jadi semakin besar bandwidth, akan semakin cepat arus dari pertukaran data itu. Nah, di sini di SOP ternyata semakin request yang banyak, relatif boros bandwidth. Hal ini karena banyaknya markup dalam penulisan format XML. Lalu di REST, relatif hemat bandwidth. Ternyata berbeda dengan SOP tadi, karena markup ekstra seperti pada XML tidak dipakai. Lalu pada tren penggunaan, SOP banyak mulai beralih ke REST. Meski masih tetap ada yang mempertahankan, misalnya untuk integrasi aplikasi ke sistem legasi pada sebuah perusahaan, di REST mulai populer banyak dipakai oleh penyedia web service terkemuka seperti Twitter, Yahoo, Flickr, Blocklines, Technorati, Google, Amazon, eBay, dan sebagainya. Kita lanjut dalam aturan penulisan. Di SOP ketat mengikuti spesifikasi XML seperti SOP versi 1.2. Di REST tidak ada spesifikasi khusus. Lalu format respon. Di SOP XML dengan spesifikasi SOP agak sulit bagi kita untuk membaca langsung dan memahaminya. Tapi di REST, XML, JSON, atau format plain text lainnya, hal ini dapat dengan mudah diterima respon untuk membaca dan memahaminya. Attachment file. Di SOP, kita bisa dapat memberikan sebuah fungsi attachment file karena dapat mengembalikan respon dalam format binary. Sedangkan di REST tidak bisa. Sifat web service pada umumnya di SOP tertutup lebih ditujukan untuk vendor atau perusahaan tertentu, sedangkan di REST terbuka atau open source bisa diakses siapa saja. Caching web, SOP relatif sulit, sedangkan di REST mudah karena menggunakan URI. Penggunaan standar di SOP, standar lama XML, HTTP, dan baru SOP digunakan bersamaan, sedangkan di REST standar yang sudah ada seperti XML dan HTTP. Tool pengembangannya di SOP banyak, baik komersil maupun open source, sedangkan di REST hanya ada beberapa karena tidak begitu dibutuhkan di dalam REST itu. Tool management perlu di dalam SOP diperlukan, bahkan kadang harganya mahal. Lalu di REST menggunakan tool yang sudah ada pada sistem jaringan. Extensible di SOP bisa banyak ekstensi termasuk WS, sedangkan di REST relatif tidak ekstensibel. Yang terakhir adalah kemudahan implementasi. Mudah jika kita sudah memiliki lingkungan berbasis soft. Perlu digarisbawahi teman-teman, jika kita sudah memiliki lingkungan berbasis soft. Sedangkan di REST sendiri itu dalam implementasinya sudah mudah. Selanjutnya kita masuk ke dalam Internet Service Provider atau ISP. Adalah perusahaan yang menawarkan akses ke internet. Mungkin teman-teman tahu seperti Speedy, Biznet, Citranet, dan lain sebagainya. Mereka menawarkan berbagai layanan seperti akses internet, pendaftaran nama domain, akses dial-up, dan juga akses jalur sewa. Klasifikasi Internet Service Provider secara luas dapat diklasifikasikan menjadi 6 kategori seperti berikut. 1. Akses Provider merupakan mereka yang menyediakan akses ke internet melalui saluran telepon, kabel WiFi, atau serat fiber optik. Mailbox Provider, penyedia tersebut menawarkan layanan hosting email seperti Mailbox. Hosting ISPs. Hosting ISP menawarkan email dan layanan hosting web lainnya seperti mesin virtual, cloud, dan lain-lain. Virtual ISPs. ISP tersebut menawarkan akses internet melalui layanan ISP lainnya. Terakhir, Free ISP. Merupakan Internet Service Provider yang gratis tidak mengenakan biaya untuk layanan internet. Tipe koneksi ISP. Ada berbagai cara untuk terhubung ke internet. Antara lain, dial-up connection. Koneksi dial-up
menggunakan saluran telepon untuk menghubungkan PC ke internet. Ini membutuhkan modem untuk mengatur koneksi dial-up. Modem ini berfungsi sebagai antarmuka antara PC dan saluran telepon. 2. ISDN. ISDN adalah singkatan dari Integrated Service Digital Network. Ini membuat koneksi menggunakan saluran telepon yang membawa sinyal digital, bukan sinyal analog. 3. DSL adalah singkatan dari Digital Subscriber Line. Ini adalah bentuk koneksi broadband karena menyediakan koneksi melalui saluran telepon biasa. 4. Cable TV Internet Connection atau koneksi Internet TV kabel. Disediakan melalui saluran TV kabel. Ini menggunakan kabel koaksial yang mampu mentransfer data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada saluran telepon biasa. Satellite Internet Connection atau koneksi internet satelit menawarkan koneksi berkecepatan tinggi ke internet. Ada dua jenis koneksi internet satelit, koneksi satu arah atau koneksi dua arah. Terakhir, Wireless Internet Connection atau koneksi internet nirkabel menggunakan pita frekuensi radio untuk terhubung ke internet dan menawarkan kecepatan yang sangat tinggi. Koneksi internet nirkabel dapat diperoleh dengan Wi-Fi atau Bluetooth. Baik, itu sekian teman-teman pengenalan mengenai pematerian ini. Oke, sekian dulu teman-teman hasil materi yang kubawakan tadi, seperti internet, intranet, extranet, communication service, information retrieval service, web service, dan terakhir adalah ISP atau internet service provider. Semoga ilmu yang kecil ini bisa kubawakan dan berguna untuk teman-teman semua. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya ingin belajar bersama teman-teman. Mungkin sekian. Terima kasih. Dadah.